Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah yang lalu tentang metodologi penelitian eksperimen. Kita tiba pada desain atau rancangan penelitian eksperimen. Desain penelitian eksperimen adalah dilakukan dengan cara memberikan manipulasi atau perlakuan terhadap variabel bebas dan dengan mengendalikan variabel luar atau extraneous variabel atau variabel pengganggu, kemudian mengukur dampak perlakuan tersebut terhadap variabel terikat. Jadi ciri khas penelitian eksperimen ini adalah ada variabel eksperimen dan ada variabel dampak. Variabel eksperimen itu sama dengan variabel bebas dan variabel dampaknya adalah variabel terikat. Ada perlakuan atau manipulasi, kemudian ada pengontrolan terhadap variabel pengganggu atau extraneous variabel, dan ada pengukuran atau pengamatan terhadap variabel terikat. Ya, nanti kemudian akan ada pengacakan atau random, tapi random itu tidak semua rancangan eksperimen bisa dilakukan. Kita lihat selanjutnya. Dalam rancangan eksperimen, kita mengenal simbol-simbol. Lebih awal kita jelaskan simbolnya nanti supaya paham. Di sana sering kita menggunakan simbol X, itu adalah untuk perlakuan eksperimental atau untuk kegiatan manipulasi. Kemudian ada simbol O, itu adalah untuk pengamatan atau pengukuran terhadap variabel dependen atau pengukuran terhadap dampak dari perlakuan eksperimen. Kemudian X itu nanti kalau ada beberapa perlakuan nanti akan disimbolkan dengan X1 untuk perlakuan 1, X2 untuk perlakuan 2, X3 untuk perlakuan 3, dan seterusnya. Begitu juga O, observasi atau pengamatan atau tes atau angket, itu nanti juga akan disimbolkan dengan O1 untuk observasi 1 atau pengukuran 1, O2 untuk observasi 2 atau pengukuran 2, dan O3 untuk pengukuran 3, dan seterusnya. Kemudian nanti akan ada acak juga. Kendatipun acak ini tidak semua rancangan eksperimen menggunakan acak, karena memang ada beberapa rancangan tertentu yang tidak mungkin dilakukan pengacakan atau random. Tapi R itu adalah simbol dari acak. Acak ini maksudnya pengacakan unit uji atau pengacakan unit analisis atau pengacakan responden, di mana individu yang dipilih sebagai subjek penelitian ditempatkan secara acak pada kelompok-kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian ada 4 jenis desain eksperimen yang kita kenal selama ini. Yang pertama adalah desain pra-eksperimen atau eksperimen pre-eksperimental. Kemudian desain eksperimen semu atau kuasi eksperimental. Kemudian desain eksperimen murni atau true eksperimen atau eksperimen sejati, ya. Kemudian desain eksperimen faktorial. Kendatipun sebenarnya kalau dari beberapa referensi hanya dibagi 3, yaitu pra-eksperimen, eksperimen semu, dan eksperimen murni. Sedangkan eksperimen faktorial ini ada yang mengelompokkannya masuk pada eksperimen semu. Tapi kenyataannya ternyata tidak semua eksperimen faktorial juga masuk eksperimen semu, sehingga saya cenderung membaginya 4 bagian. Nanti kita akan jelaskan pada bagian khusus untuk penjelasan tentang desain faktorial. Sebentar, insya Allah bisa kita dapat dalam kuliah hari ini. Kita mulai. Yang pertama adalah desain pra-eksperimen atau pre-experimental design. Desain pra-eksperimen ini adalah desain yang paling sederhana, dan beberapa penulis menyarankan bahwa sebaiknya desain ini jangan digunakan karena sangat-sangat lemah hasilnya.
tidak bisa dipertanggungjawabkan hasilnya katanya, sehingga mereka menyarankan supaya jangan menggunakan eksperimen seperti ini kalau untuk kebutuhan-kebutuhan penelitian. Kenapa lemah? Yang pertama adalah karena penelitian seperti ini kelompok yang dilibatkan dalam eksperimen itu tanpa pengacakan, baik pengacakan subjek ataupun pengacakan perlakuan. Jadi mungkin dipilih apa adanya atau bisa dikenal dengan intake group, misalnya di kelas. Dapat dilakukan di kelas secara utuh atau intake group, karena mungkin kelas itu sendiri tidak bisa dibagi-bagi, sehingga dipilih apa adanya sebagai kelompok perlakuan. Sering digunakan dalam penelitian eksplorasi atau penelitian pendahuluan. Biasa digunakan dalam penelitian pendahuluan atau penelitian eksplorasi. Kemudian kelemahan utamanya adalah tidak dapat mengontrol ancaman validitas internal dan eksternal. Kenapa tidak bisa mengontrol? Kita lihat rancangannya. Kemudian desain pra-eksperimen ini, bentuk-bentuk desain pra-eksperimen itu terdiri atas yang pertama adalah desain perlakuan tunggal atau one shot case study. Sekelompok subjek diberi perlakuan, kemudian dilakukan pengamatan. Contoh rancangannya seperti ini. The one shot case study design. Ada X, tadi kita sebut sebagai perlakuan atau treatment. Kemudian ada observasi dampaknya terhadap variabel dependen. Ada perlakuan, ada observasi. Peneliti tidak menerima informasi mengenai akibat perlakuan, peneliti tidak menerima informasi sebagai mengenai akibat perlakuan, tidak dapat mengontrol validitas internal. Nah, kenapa sangat tidak layak dan tidak bisa dipastikan bahwa hasil eksperimen itu merupakan perlakuan kita? Coba perhatikan di sini. Langsung kita kasih contoh saja. Misalnya, seorang guru ingin meneliti pengaruh metode A terhadap hasil belajar siswa. Dia mengadakan perlakuan dengan metode A, selama 1 semester mengajar terus dengan metode A misalnya, kemudian perkembangan hasilnya diukur terus-menerus dari awal mengajar misalnya dengan kuis, dengan tugas-tugas sampai terakhir kemudian ada tes final. Setelah itu dia lihat bahwa hasilnya sekian. Hasil sekian yang ditemukan itu sendiri kita tidak bisa memastikan bahwa hasilnya itu adalah merupakan akibat dari perlakuan dengan metode A itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu itu dasarnya apa. Mungkin memang sudah harus terjadi begitu karena sudah diajar, kemudian harus meningkat, harus ada hasilnya. Sama sekali tidak terbayang bahwa itu adalah hasil perlakuan karena eksperimen kita. Ini mungkin disebabkan karena tidak adanya pemilihan kelompok secara acak, kemudian tidak adanya tes awal, tidak adanya kelompok kontrol, sehingga kita tidak bisa memastikan kalau ada hasil misalnya setelah diadakan perlakuan kemudian siswa dapat 8 misalnya, atau terpenuhi KKM-nya, ini sama sekali tidak meyakinkan bahwa itu bukan hasil perlakuan kita. Itu tidak bisa diakui. Kenapa? Karena memang sama sekali tidak ada jaminan bahwa itu hasil perlakuan. Tidak ada dasarnya, tidak ada kontrolnya, tidak ada tes awalnya yang memungkinkan untuk bisa kita melihat. Kalau ada tes awal, mungkin tes awal, kemudian tes akhir. Begitu tes akhir rata-rata meningkat, mungkin bisa kita percaya. Atau kalau ada kelompok kontrol, misalnya X itu sebagai kelompok eksperimen, kemudian X2 sebagai kelompok kontrol, ternyata X sebagai treatment yang lebih tinggi daripada kelompok kontrol, mungkin bisa kita yakin bahwa itu hasil perlakuan. Tapi ini kan sama sekali tidak ada pembanding, sehingga tidak dapat dipercaya hasil yang ditemukan dengan one shot case tadi ini. Makanya kan disebut sebagai jenis penelitian eksperimen yang paling lemah. Hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi tadi di awal dikatakan bahwa untuk kepentingan eksplorasi kemudian dibutuhkan eksperimen lebih lanjut, ya sah-sah saja kalau ini digunakan. Tapi ini tidak dijadikan sebagai dasar kemudian harus dipublikasi, harus dijadikan skripsi. Tidak. Penelitian awal dulu sebagai studi pendahuluan, setelah ditemukan hasilnya kemudian ditelusuri melalui eksperimen dengan rancangan yang lebih canggih tentunya, rancangan eksperimen sejati atau rancangan faktorial. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah desain perlakuan ulang. Desain perlakuan ulang ini untuk pre-eksperimen meliputi one group pre and post test design. Satu kelompok ada tes awal yang pertama ini pre-test, kemudian ada perlakuan,
kemudian ada post-test. Misalnya tadi metode A diperlakukan selama 1 semester oleh guru A, atau guru ekonomi, dia tes awal dulu pengetahuan ekonominya, kemudian dia berikan treatment selama 1 semester, dalam perkembangan dia ukur terus-menerus perkembangan dari siswa itu sendiri, kemudian setelah itu dia post test. Iya, kalau dibandingkan hasilnya dengan rancangan yang pertama tadi, tentu ini lebih bagus, karena adanya tes awal itu nanti akan meyakinkan kita bahwa setelah diadakan perlakuan, ternyata dari tes awal misalnya rata-ratanya 5, kemudian tes akhirnya rata-ratanya 9, jauh meningkat. Kelemahannya adalah juga tidak adanya kelompok kontrol, tidak adanya pengacakan. Maka kita membayangkan bahwa validitas variabel-variabel pengganggunya akan mengancam hasil itu masih mungkin, atau sebagian besar seperti yang kita jelaskan yang lalu, sebagian besar tidak bisa dikontrol dengan cara ini. Jadi hasil yang ditemukan dari tes awal ke tes akhir itu meningkat, memang harusnya meningkat karena sudah diajar. Tapi bisa jadi itu bukan hasil perlakuan, tapi adalah hal-hal lain yang menyebabkan meningkatnya hasil belajar, karena tidak ada kontrol juga terhadap variabel-variabel pengganggu. Nah, ini penjelasannya bahwa validitas internal dari model seperti ini juga masih terancam, karena adanya variabel eksternus yang belum dikendalikan. Jadi tidak ada pengendalian variabel eksternus, variabel pengganggu. Sehingga ini hasilnya juga masih terancam. Hasilnya juga belum bisa kita percaya. Itu yang model kedua untuk pre-experimental design, rancangan yang paling sederhana. Mungkin juga nanti pengambilan kelompoknya ini adalah pengambilan sampelnya dalam perlakuan ini tidak diacak juga, sehingga memang itulah menjadi kelemahan dari rancangan one group pre and post test design. Kemudian yang berikutnya, ini contohnya ini contoh rancangan eksempel one group pre test post test. Diadakan pre test 20 butir skala sikap untuk diisi oleh siswa atau responden. Jadi pretest dia itu pertama diadakan tes skala sikap sebanyak 20 butir untuk mengukur sikap siswa. Ini adalah variabel bebas. Kemudian diberikan perlakuan treatment selama 10 minggu, berikan perlakuan konseling mungkin untuk meningkatkan sikap mereka. Jadi tes awal dulu bagaimana sikapnya, kemudian diperlakukan dengan pemberian konseling selama 10 minggu. Perhatikan ini ada 10 minggu. Ini pertimbangannya bahwa kalau sudah dilakukan selama ini, kemungkinan sikapnya itu akan berubah. Karena sikap itu dia sifatnya tidak serta-merta berubah, sehingga harus diberikan perlakuan dulu selama 10 minggu. Kemudian setelah itu diberikan konseling atau bimbingan selama 10 minggu tentang bagaimana perbaikan sikapnya. Setelah itu kemudian diadakan tes akhir. Tes akhirnya sama dengan tes awal tadi, 20 butir skala sikap itu diteskan kembali. Nah, sekarang bagaimana hasilnya? Bagaimana hasilnya? Jika hasilnya meningkat, misalnya tadi, di awal itu adalah, misalnya di awal tadi hasil tesnya rata-ratanya 70 dari 100. Kemudian setelah diberikan konseling selama 10 minggu, dites lagi hasilnya rata-ratanya menjadi 90. Apakah rata-rata perbedaan rata-rata tes awal dan rata-rata tes akhir itu signifikan? Biasanya nanti akan diuji dengan menggunakan statistik uji T. Apakah berbeda? Kalau dia berbeda, maka kita pastikan karena observasi kedua atau persepsi lebih tinggi, kita pastikan bahwa ada pengaruh perlakuan treatment konseling terhadap perubahan sikap siswa atau mahasiswa. Tetapi kelemahannya tadi adalah karena rancangan seperti ini agak sulit untuk mengontrol validitas internal, sehingga kita tetap lemah dan hasilnya juga tetap meragukan. Itu contoh one group pre-test post-test design untuk pre-eksperimen. Kemudian desain perlakuan statis. Desain perlakuan statis untuk pre-eksperimen. Ada atau static group comparison menggunakan 2 kelompok subi, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Ini lebih baik ini,
Ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol. Tapi pemilihan kelompoknya tidak dilakukan secara random atau acak, hanya dilakukan biasa saja. Dipilih kelompok-kelompok yang sudah ada atau biasa disebut dengan intake group. Kalau di sekolah itu disebut kelas. Efek perlakuannya adalah diukur dengan menggunakan observasi tes akhir, observasi 1, observasi 2, kemudian dibandingkan dengan menggunakan uji T. Apakah yang ada perlakuannya misalnya lebih tinggi dibanding dengan tanpa perlakuan. Kelemahan utama dari rancangan seperti ini adalah homogenitasnya tidak diketahui dua kelompok ini. Apakah kelompok 1 dan kelompok 2 homogen? Tidak, kalau dia tidak homogen berarti perbedaan ini bukan pada hasil perlakuan. Nah, sekarang yang berikutnya adalah desain perlakuan statis. Di static group pretest post-test, desain perlakuan statis, di sana ada pretest dan ada post-test. Ada dua kelompok. Yang di atas ini observasi 1, perlakuan observasi 2, kita kasih simbol begitu. Kemudian yang kelompok kontrolnya adalah observasi, tapi observasi 1, observasi 2, tetapi tanpa perlakuan. Apa contohnya kira-kira? Misalnya sebagai seorang guru, mengajar selama 1 semester, dia ingin uji coba model pembelajaran inovatif yang terbaru yang ditemukan, yang sesuai dengan pengalaman atau hasil kajian di jurnal-jurnal internasional yang menemukan bahwa sekarang ini ada model baru atau model inovatif yang dia sendiri juga tidak yakin apa model itu efektif apa tidak. Kemudian setelah itu dia pilih model itu untuk dia terapkan kepada siswanya, di mana satu kelas diajarkan dengan model inovatif dan satu kelas diajarkan dengan model yang biasa yang sudah digunakan selama ini, karena pengalaman bahwa model yang biasa itu tidak terlalu efektif untuk meningkatkan hasil belajar. Maka yang di bawah ini tanpa X atau tanpa perlakuan ini tidak berarti dibiarkan bebas mereka. Itu salah kalau dalam eksperimen dalam bidang pendidikan. Harusnya yang di bawah ini juga tetap ada perlakuan, tapi perlakuannya adalah bisa saja kita gunakan, misalnya kalau pembelajaran bisa saja kita gunakan pembelajaran yang sudah terlanjur digunakan. Kurikulum 2013 misalnya konvensionalnya adalah PBL. Nah, berarti nanti model pembelajaran inovatif yang ditemukan itu dibandingkan dengan PBL. Jadi sini yang di tengah ini adalah PBL, yang ini adalah inovatif. Nah, dalam prakteknya kalau analisis seperti ini lebih baik dari rancangan 1 dan 2. Kenapa? Karena dia ada kelompok kontrol. Jadi kalau ada perubahan lebih tinggi dari kelompok 1 dibanding dengan kelompok kontrol, maka itu dipastikan adalah hasil perlakuan. Sebaliknya, bahwa perubahan yang lebih tinggi pada kelompok kontrol dibanding kelompok eksperimen, maka berarti bahwa eksperimen yang diberikan itu tidak efektif. Malah lebih efektif model pembelajaran yang konvensional atau yang sudah digunakan selama ini. Nah, dalam analisis data, skor pretest setiap individu dikurangi dari skor post-test, sehingga memungkinkan analisis gain skor atau skor perubahan. Nanti bisa digunakan gain skor atau skor perubahan. Nah, rancangan seperti ini dibanding dengan rancangan pertama, kedua, dan ketiga tadi ini lebih canggih dan ini bisa digunakan oleh latihan untuk buat skripsi S1. Jadi nanti tinggal kita memilih model inovatif dan model konvensional, baru kemudian kita bandingkan model perlakuan dalam eksperimen selama 6 bulan misalnya, dan hasilnya bagaimana. Nah, kelebihan dari model seperti ini ya ada sejumlah faktor pengganggu yang mungkin bisa dikendalikan karena sudah terlihat bahwa adanya kelompok kontrol sehingga nanti ada pembanding. Tetapi kelemahannya tentu tidak ada pengacakan. Kelompok-kelompok yang dilibatkan di sini bisa jadi diambil apa adanya di sekolah tanpa ada pengacakan atau yang bisa dikenal dengan intake group. Tanpa adanya pengacakan ini sekaligus adalah merupakan kelemahan dari hasil penelitian seperti ini. Kemudian, nah itu tadi, kelemahan dari desain pra-eksperimen adalah tidak ada kelompok kontrol. Ada tadi kelompok kontrol, tapi sebenarnya yang membuat dia lemah itu adalah karena tidak adanya, kendati pun ada kelompok kontrol, karena kelompok kontrol itu diambil apa adanya, tidak adanya acak, sehingga juga kita tidak bisa memastikan bahwa hasilnya itu benar atau secara internal valid. Tidak melakukan pengendalian terhadap variabel eksternal atau variabel luar.
Jadi tidak mengadakan pengendalian terhadap variabel extraneous. Nah, ini juga yang menjadi kelemahannya, sehingga hasilnya agak meragukan, karena mungkin perubahan hasil itu disebabkan, perubahan hasil dalam perlakuan eksperimen mungkin bisa saja disebabkan oleh variabel extraneous. Kemudian validitas penelitian tidak terpenuhi. Iya, validitasnya tidak terpenuhi. Ini yang menyebabkan rancangan seperti ini menjadi lebih lemah. Kita perhatikan ini kuliah yang lalu ini saya kutip dari bukunya Eri, bahwa kalau penelitian seperti ini tadi rancangan pra-eksperimen ini, yang rancangan yang pertama sekali dan yang kedua tadi ternyata history, maturation, pre-testing, implementation tidak bisa dikontrol. Kemudian pada rancangan kedua, history bisa, tetapi maturation, kematangan, tanda tanya, pre-testing bisa karena ada tes awal tes akhirnya, instrumentasi juga bisa dikendalikan, kemudian statistik regression juga bisa dikendalikan. Yang lainnya tidak. Jadi ini menunjukkan bahwa memang rancangan seperti ini lemah, karena dari 11 faktor pengganggu yang sudah kita jelaskan yang lalu. Jadi kalau mau lebih paham apa maksudnya history maturation ini, silakan dibuka-buka video yang lalu yang sudah saya kirim di grupnya. Jadi yang rancangan yang pertama sekali one shot case tadi itu hanya bisa mengatasi dua ancaman validitas dibanding dengan rancangan kedua tadi dia bisa mengatasi 1, 2, 3, 4, ada 4, tapi secara umum masih dominan, tidak bisa teratasi. Makanya itu rancangan eksperimen seperti ini tidak disarankan untuk digunakan. Itu penjelasannya. Kemudian yang berikutnya adalah, saya juga coba mengutip ini, bahwa one shot case study tadi, one group pretest post-test dan static group decide itu dalam segi history dia tidak bisa atasi, maturation juga tidak, ini juga tidak, dan seterusnya, sehingga ini adalah rancangan yang paling lemah. Kemudian desain eksperimen semu. Kita lanjutkan, yang kedua adalah desain eksperimen semu atau quasi eksperimental design. Tiga prinsip utama eksperimen semu menurut Campbell dan Cronbach adalah identifikasi dan pelajari variabel-variabel luar yang mungkin mengancam validitas eksternal dari eksperimen. Variabel-variabel luar tadi itu seperti kita lihat di pendapatnya ahli tadi ada 11. Pilih desain tertentu untuk mengendalikan ancaman variabel luar atau variabel extraneous. Pilih desain tertentu. Ada desain-desain tertentu yang memungkinkan untuk mengatasi gangguan variabel extraneous, misalnya dengan menggunakan pengacakan, atau dengan menggunakan rancangan-rancangan yang canggih seperti faktorial dengan melibatkan dua variabel bebas sehingga ada yang dikontrol, ada yang diperlakukan. Itu mungkin bisa dijadikan pilihan untuk ini. Kemudian tambahan variabel dependen lain dalam rancangan eksperimen, tambahkan variabel dependen lain dalam rancangan eksperimen. Misalnya tadi itu ada kita menggunakan beberapa variabel bebas atau variabel dependen bisa juga. Jadi tambahan variabel itu misalnya variabel bebas kita tambahkan, kemudian nanti ada kemungkinan bisa mengontrol ancaman variabel luar. Nanti kita lihat ini sebenarnya kalau tambahan variabel misalnya menggunakan dua variabel bebas ini dalam penelitian eksperimen itu masuk kategori rancangan eksperimen faktorial. Seperti halnya desain penelitian eksperimen lainnya, desain penelitian semu bertujuan untuk membangun hubungan sebab akibat antara variabel dependen dan dependen. Kendati pun dia lemah dalam hal pengacakan, atau bisa kadang-kadang menggunakan integral, tapi sebenarnya hasil penelitian seperti ini sudah lebih baik daripada pra-eksperimen seperti rancangan yang kita jelaskan di awal tadi. Biasanya kalau untuk eksperimen semu ini karena tidak adanya pengacakan dan kita lakukan di kelas biasanya karena kelas sudah terbentuk apa adanya dan kita tidak diizinkan untuk mengutak-atik kelas untuk membuat kelompok-kelompok eksperimen,
Maka dengan sendirinya berarti hilangnya kesempatan untuk random atau acak itu menyebabkan dia turun menjadi eksperimen semu. Jadi eksperimen semu ini biasanya kita menggunakan intake group atau kelompok-kelompok eksperimen yang terbentuk apa adanya. Eksperimen semu tidak tergantung pada penugasan acak. Sebaliknya subjek ditugaskan kelompok berdasarkan kriteria non acak. Jadi subjek yang dimasukkan dalam kelompok eksperimen itu tidak dipilih secara acak. Kemudian perlakuan yang diberikan pada masing-masing kelompok eksperimen itu juga tidak ditetapkan secara acak, tapi penunjukan langsung oleh peneliti. Desain kuasi eksperimen diterapkan dalam situasi di mana eksperimen sejati tidak dapat digunakan untuk alasan etis atau praktis. Ya, desain eksperimen kuasi memang dia sedikit lebih lemah dibanding true eksperimen atau eksperimen sejati, tetapi namun tidak ada pilihan lain harus digunakan, karena memang hanya dengan begitu kita bisa menggunakan eksperimen seperti ini. Tadi saya contohkan misalnya kelas. Kelas itu adalah sudah terbentuk apa adanya. Misalnya kalau di SMA kelas 10, 11, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, dan seterusnya. Kelas-kelas 10, 1, 10, 2 ini harusnya kalau mau eksperimen murni supaya tidak kuasi, maka harus dibikin kelompok sendiri dengan cara mengacak dari 10 kelas tadi untuk memilih kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Tapi sayangnya kadang-kadang kita tidak dibenarkan untuk mengacak itu, untuk memilih-milih subjek, sehingga kelas kita ambil apa adanya, baik itu untuk kelas eksperimen ataupun kelas kontrol, maka itulah disebut sebagai kuasi eksperimen tanpa ada pengacakan. Kemudian jenis-jenis desain penelitian eksperimen kuasi itu menurut Campbell dan Cronbach ada 4. Itu desain tanpa kelompok kontrol, kemudian desain kelompok kontrol tanpa tes awal, desain kelompok kontrol tes awal tes akhir, dan desain kombinasi beberapa unsur. Kita lihat satu-satu. Ini contoh saya kutipkan di bukunya Campbell, desain eksperimen semu tanpa kelompok kontrol. Jadi quasi experimental design without control group. Yang pertama ini yang paling sederhana, sama dengan pre-eksperimen sebenarnya. The one group post-test only design. Ada perlakuan, ada post-test. Lemah sekali kalau penelitian seperti ini, dan ini tidak dianjurkan. Kemudian the one group pre-test only design with multiple substantive post-test. Ada perlakuan ini lihat ini X1. Setelah perlakuan kemudian setelah mengajar selama 1 semester, setelah itu diukur hasilnya terus menerus. Setelah selesai perlakuan diukur, diamati, itu observasi 1A. Mungkin 1 bulan kemudian dites lagi, itu observasi 1B. Tes yang sama maksudnya. 1 bulan kemudian dites lagi, itu tes dengan tes B. 1 bulan kemudian dites lagi ke 1C dan seterusnya. Ini adalah desain yang ya sedikit lebih baik dari yang pertama, hanya ini juga masih meragukan hasilnya. Tetapi pemberian tes dengan berulang, hanya perlakuan setelah itu kemudian dites, hasilnya misalnya 7. Kemudian dites lagi berikutnya, 1 bulan kemudian hasilnya ternyata turun. Dites lagi berikutnya ternyata hasilnya lebih turun lagi. Maka ini bisa jadi merupakan dampak dari perlakuan kita. Tetapi kalau tes 1 misalnya 70, tes 2 80, tes 3 90, berarti bukan hasil perlakuan. Kenapa? Karena kondisinya kok meningkat. Padahal kan perlakuannya sudah selesai, sekarang tinggal dites. Tidak ada tambahan ilmu lagi. Berarti nanti kalau model seperti itu bukan hasil perlakuan. Tetapi kalau misalnya tesnya tes 1A itu, kan ini pas selesai eksperimen kemudian tes 1A, ternyata hasilnya 9 misalnya. Kemudian setelah dites lagi berikutnya, 1 bulan kemudian tes lagi, tes 1B, ternyata menurun hasilnya. Dites lagi 1C, 1 bulan kemudian ternyata hasilnya menurun lagi. Sampai kemudian tes terakhir setelah 1 bulan hasilnya menjadi 0. Nah, itu berarti memang betul hasil perlakuan, karena awalnya ini kemudian karena sudah tidak diperlakukan menjadi menurun. Tetapi ini juga masih lemah karena tidak adanya kelompok kontrol, kemudian tidak memungkinkan untuk mengontrol semua variabel pengganggu, sehingga rancangan seperti ini juga masih lemah dibanding dengan rancangan berikutnya ya. Nah, yang berikutnya adalah Dewan Group Pretest Post-Test Design.
Di sini ada satu kelompok, tetapi ya, bedanya dengan yang tadi adalah ada tes awalnya, ada perlakuannya, ada tes akhirnya. Ini juga sebenarnya model seperti ini ada kelebihan dibanding dua model sebelumnya, tetapi kelemahannya adalah tidak ada acaknya. Mungkin juga ini kelompok ini tidak, sehingga kelompok ini juga tidak bisa mengendalikan variabel, tidak bisa memastikan bahwa adanya perubahan dari O1 ke O2 itu hasil perlakuan. Karena tidak ada juga kelompok kontrolnya yang bisa jadikan sebagai dasar untuk membandingkan. Sehingga juga di sini ada segi validitas internalnya juga masih sangat lemah. Kemudian yang berikutnya ada one group pretest post-test design using double pretest. Menggunakan pretest yang double, misalnya pretest 1, 2 bulan kemudian pretest 2, kemudian kasih perlakuan, 12 kemudian pretest 3. Terus, atau misalnya ini mungkin ada yang pertanyakan, ini kalau untuk antara satu tes dengan tes berikutnya harus berapa bulan sih? Sebenarnya tidak ada aturan khusus, hanya kan sebenarnya ini, kalau juga terlalu dekat, misalnya hari ini kita tes, besok juga kita tes, maka sebenarnya jawaban hari ini akan terulang pasti sama dengan jawaban besok itu. Sehingga yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya supaya antara rentang waktunya itu memungkinkan dia lupa untuk tes awalnya, kemudian nanti kita tes kembali. Ini ada yang mengatakan 1 bulan misalnya, sudah tidak diingat lagi, ada yang 2 minggu dan sebagainya, tapi tidak ada kepastian sebenarnya. Tetapi kalau kita menggunakan rancangan eksperimen seperti ini, kalau untuk di sekolah itu ya satuannya biasanya semester, atau misalnya kalau mau dipersingkat ini semester, itu satuannya kalau untuk. Tetapi kalau untuk pengukuran 1, pengukuran 2, mungkin sekitar 1 bulan lah sudah, atau misalnya 3 mingguan. Jadi di observasi tes 1 dulu, kemudian 3 minggu, kemudian tes kedua, kasih perlakuan, kemudian tes ketiga. Bandingkan hasilnya antara antara O1, O2, dan O3 dengan menggunakan analisis variansi anak satu jalur. Kalau ternyata observasi 3 setelah perlakuan lebih tinggi dari O2 dan O1, maka berarti bisa kita katakan perlakuannya efektif. Hanya masih lemah karena tidak ada kelompok kontrol. Kemudian one group pretest post-test design using non-equivalent dependent variable. Ya, non-equivalent dependent variable. Di tes dulu, tes 1A, tes 2A, jadi tes awalnya, kemudian kasih perlakuan, baru kemudian tes 2A, 2B, kasih perlakuan. Jadi di sebelum perlakuan 2 kali tes, setelah perlakuan 2 kali tes. Dibanding-bandingkan hasilnya, lihat rata-ratanya misalnya, mana yang lebih tinggi? Apakah setelah perlakuan atau sebelum perlakuan? Kalau setelah perlakuan berarti hasilnya ada dampaknya, tapi juga kita tidak bisa memastikan karena ini juga lemah dalam hal validitas internal atau eksternal. Ada juga namanya di remove treatment design, menghilangkan perlakuan, desain menghilangkan perlakuan. Pertama adalah jadi kelompoknya tes awal dulu, kasih perlakuan, tes akhir. Tapi kemudian setelah itu pada kelompok yang sama di tes dulu O3, tes awal, kemudian tanpa ada perlakuan, lalu di tes akhir. Bandingkan hasilnya dengan menggunakan uji ANAVA. Apakah harusnya kalau idealnya itu dari observasi 1 ke perlakuan, observasi 2 harusnya lebih tinggi dibanding dengan observasi 3, observasi 4. Kenapa? Karena sudah diberikan treatment tentang apa yang harus dilakukan dalam model pembelajaran itu. Kemudian yang berikutnya adalah di repeat treatment design, pengulangan perlakuan. Observasi 1, kemudian kasih perlakuan, observasi 2, kemudian tanpa perlakuan, observasi 3, kasih perlakuan, pengaruh perlakuan apabila observasi 2 ini kelihatan meningkat dibanding dengan observasi 1 setelah perlakuan. Kemudian antara observasi 3 dan observasi 4, harusnya observasi 4 juga lebih tinggi karena ada perlakuan dan dievaluasi. Nah, ini nanti ujinya, ini kalau mau diuji dengan statistik, bisa saja menggunakan analisis variansi 1 jalur untuk mengetahui dampak dari perlakuan-perlakuan ini. Kemudian yang berikutnya ada desain eksperimen semu dengan kelompok kontrol tanpa tes awal. Eksperimen tanpa kelompok kontrol
Ya, desain eksperimen dengan kelompok kontrol tanpa tes awal. Kita lihat di sini, pretest only design with non-equivalent group. Grup yang tidak equivalent, yang tidak sama. Yang pertama di sini ada non-random, non-random, ada perlakuan, kemudian observasi 1. Kelompok kontrolnya adalah non-random, tidak ada perlakuan, dan kemudian dikasih observasi 2. Tetapi kalau dibiarkan bebas seperti ini tanpa ada perlakuan juga nanti tidak bisa dibandingkan dong. Harusnya kan yang kedua-duanya itu ada perlakuan, tapi perlakuannya berbeda. Ini misalnya inovatif dan seperti kita tunjukkan tadi, ini adalah konvensional, kemudian O2. Sekarang tinggal dibandingkan dengan uji T. Apakah ada perbedaan hasilnya? Kalau berbeda nanti mana yang lebih tinggi? Apakah O1 atau O2? Observasi 1 atau observasi 2? Harusnya observasi 1 lebih tinggi dari observasi 2. Kenapa? Karena kan dikenai perlakuan, dan sementara observasi 2 tanpa perlakuan. Itu post-test only design with non-equivalent group. Kemudian ada juga rancangan post-test only design using independent pretest sample. Independent pretest sample. Coba perhatikan ini. Non-random NR. Tes awal dulu, kemudian ada perlakuan, kemudian tes akhir. Non-random ada tes awal, kemudian tanpa perlakuan, tes akhir. Nah, ini nanti tinggal dibandingkan juga dengan menggunakan analisis perbandingan. Nanti bisa menggunakan selisih skor atau gain score. Kalau ternyata hasil dari observasi 1 ke observasi 2 itu lebih tinggi, hasil dari observasi 2 ini lebih tinggi dari hasil observasi yang kedua pada kelompok kontrol, maka berarti nanti eksperimennya berhasil. Yang berikutnya adalah post-test only design using proxy pretest. Ini rancangannya non-acak, kemudian ada observasi awal, ada perlakuan, ada observasi akhir, sama juga dengan tadi, tapi dia menggunakan design using proxy pretest, membatasi pretest. Nah, sehingga hasil yang diperoleh adalah tentu sama dengan rancangan yang sebelumnya tadi, tetapi hasil diperoleh juga di sini masih banyak yang memungkinkan untuk tidak bisa dikontrol karena eksperimen semu itu menghilangkan acak dan kelompok ini tidak ekuivalen atau tidak sejajar, sehingga masih banyak variabel-variabel pengganggu yang mungkin tidak bisa dikendalikan dengan rancangan seperti ini. Jadi itu rancangan desain eksperimen dua kelompok dengan tanpa dua kelompok tanpa tes awal. Terus yang berikutnya adalah desain eksperimen semu dengan kelompok kontrol dan tes awal, tes akhir. Ini Campbell. Desain eksperimen semu, kelompok kontrol, ada tes awal, tes akhir. Perhatikan ini. Untreated control group design with dependent pretest and post sample. Kelompok kontrolnya sama sekali tidak dikasih perlakuan. Kemudian sampai tanpa acak, jadi sampai diambil apa adanya. Misalnya kelas diambil apa adanya di sini. Ada tes awal, perlakuan, tes akhir. Kemudian kelompok kedua sebagai kelompok kontrol tanpa perlakuan, hanya tes awal, tes akhir. Nah, ini kelihatan di gambar ini. Ini sama dengan yang tadi sebenarnya. Dia melibatkan tes awal, tes akhir. Kemudian untreated control group design with dependent pretest dan post-test sampai using double pretest, menggunakan double pretest di sini. Tes awal 1, tes awal 2, kasih perlakuan, tes akhir. Tes awal 1, tes awal 2, tanpa perlakuan, tes akhir. Kemudian diukur hasilnya baru dibandingkan dengan uji ANAVA, satu jalur. Maka hasil yang diperoleh pada observasi 3 harusnya pada kelompok yang diberi perlakuannya harusnya lebih tinggi dari yang kelompok kontrol atau NR. Apalagi non-random O1, O2, O3 harusnya ini lebih lemah karena tanpa ada perlakuan dibanding dengan
kelompok eksperimen ada perlakuannya. Kemudian lagi variasi lainnya adalah untreated control group design with dependent pretest post-test samples using switching replication. Menggunakan replikasi di sini pasti pengulangan perlakuan. Yang pertama adalah kelompok pertama non acak, observasi 1 kasih perlakuan observasi 2, kemudian beberapa waktu kemudian diobservasi lagi. Yang kedua adalah tes 1, kemudian tanpa perlakuan dibiarkan, setelah itu kemudian tes kedua, baru kemudian kasih perlakuan, tes akhir. Dari perlakuan pada kelompok pertama dan kelompok dua ini sama, sehingga nanti tinggal diukur hasilnya. Harusnya kalau kita lihat model seperti ini, nanti hasilnya akan lebih tinggi pada observasi 2 kelompok pertama, atau observasi 3 pada kelompok kedua, karena ada perlakuannya. Tapi kalau ternyata tidak, berarti perlakuan tidak efektif. Nanti akan dibandingkan dengan menggunakan analisis variansi satu jalur, karena ada beberapa kelompok yang harus diuji. Kemudian untreated control group design with dependent pretest and post-test samples using reserve treatment control group. Ya, ini ada perlakuan dua-duanya. Observasi, perlakuan 1, observasi 2. Observasi 1, perlakuan 2, observasi 2. Ini tentu akan saling mengontrol mana yang lebih bagus, dan ini lebih baik tentu dari rancangan sebelumnya. Kemudian ada juga rehat control group design. Non-random tanpa perlakuan, kemudian non-random ada perlakuan. Baru dibandingkan hasilnya, apakah O2 lebih bagus dari O1 dengan menggunakan uji T. Kemudian control group design with pretest from each cohort. Observasi 1, observasi 2 tanpa perlakuan. Kemudian observasi 2 ada pretest, perlakuan ada post-test. Sekarang bandingkan hasilnya dengan menggunakan uji T. Mana yang lebih bagus? Apakah observasi 1, observasi 2 pada kelompok pertama, ataukah observasi 2 setelah perlakuan pada kelompok observasi 4 ya, observasi 3 ke perlakuan observasi 4 pada kelompok kontrol. Ini nanti tinggal diuji dengan menggunakan statistik sederhana. Seterusnya adalah desain eksperimen deret waktu, menurut Campbell dan Cronbach. Nah, desain eksperimen deret waktu ini sering digunakan dalam biasanya dalam perusahaan-perusahaan untuk menguji efektivitas suatu model pelatihan atau suatu peralatan produksi. Misalnya ini deret waktunya, perhatikan ini deret waktu sederhana satu kelompok, di tes 1, tes 2, tes 3, tes 4, tes 5. Kemudian dikasih perlakuan, tes 6, tes 7, tes 8, tes 9, tes 10. Misalkan begini, kita ingin mengukur sikap mahasiswa terhadap perjuangan terhadap gerakan 30 September PKI. Bagaimana sikap mahasiswa terhadap gerakan 30 September PKI, apakah mereka pro atau kontra? Nah, kita berikan dulu, kita tes dulu, tes pertama, tes kedua, tes 3, tes 4, tes 5. Maksudnya itu adalah kita menggunakan skala tentang sikap tentang pemberontakan G13 PKI, skala yang sama. Pertama kita berikan pada tes pertama, kemudian tes kedua, kemudian tes ketiga, kemudian tes keempat, kemudian tes kelima. Logikanya karena belum ada perlakuan di sini, hanya jangka waktunya saja yang diatur, misalnya 1 bulan, kemudian tes lagi 1 bulan, kemudian tes lagi, kemudian tes lagi 1 bulan, kemudian tes lagi. Kemudian setelah itu dikasih perlakuan. Kemudian diukur lagi secara pelan-pelan, misalnya observasi 6, observasi 7, observasi 8, observasi 9, observasi 10. Harusnya yang terjadi, perlakuannya misalnya diputarkan film gerakan 30 September PKI berkali-kali supaya mereka tahu dan sikapnya menjadi benar. Setelah itu mulai diukur hasilnya. Harusnya setelah diadakan perlakuan ini yang tadinya misalnya hampir sama, itulah rata dari O1 sampai dengan O5. Kemudian setelah diberikan perlakuan harusnya meningkat. Kemudian akan mulai stabil, kemudian kemungkinan juga akan mulai menurun setelah di O10.
Nah, ini adalah rangkaian seri waktu atau deret waktu yang bisa digunakan dalam penelitian. Bisa juga di pendidikan sebenarnya digunakan, bisa juga di perusahaan-perusahaan, tergantung dari tujuan penelitian kita. Kemudian ada juga desain deret waktu untuk waktu dengan kelompok kontrol. Ada desain deret waktu dengan kelompok kontrol sama dengan tadi observasi 1 sampai dengan observasi 5 kasih perlakuan, kemudian ukur lagi sampai dengan observasi 10. Ada kelompok kontrol yang berikutnya, observasi 1, 2, 3, 4, 5, kemudian tanpa perlakuan 6, 7, 8, 9, 10. Ya, tinggal dilihat di sini sebenarnya diukur hasilnya. Harusnya kalau untuk kelompok kedua ini sebagai kelompok kontrol, mereka hasilnya sama. Misalnya kalau observasi 1 70, 2 70, 3 70, 4 70, 5 70, 6 juga tetap 70 karena tidak ada perlakuannya. Kecuali kalau misalnya lain halnya setelah 6 juga menjadi meningkat tajam, berarti nanti bisa jadi bukan hasil perlakuan yang sudah terjadi seperti itu. Ini intinya. Jadi harapannya di kelompok kontrol ini ya tidak ada perubahan nilainya itu. Tapi kalau ini setelah perlakuan harusnya meningkat. Ini nanti bisa digambarkan pakai grafik sebenarnya. Mudah untuk digambarkan. Kemudian yang berikutnya desain deret waktu terputus sederhana yang berurutan. Tes 1, 2, 3, 4 kasih perlakuan. Tes lagi 5, 6, 7, 8, 9 tanpa perlakuan karena perlakuan terputus kan. Tes lagi 10, 11, 12, 13. Nah, nanti tinggal digambarkan grafiknya. Ya, bagaimana kira-kira model kecenderungan grafiknya. Apakah dia stabil terus-menerus atau apa semakin meningkat. Tapi kalau dari satu kemudian meningkat menjadi seterusnya meningkat terus, tanpa ada perubahan peningkatan setelah diberikan perlakuan, maka itu juga bisa diklaim sebagai hasil perlakuan kita. Harusnya dari tes 1, tes 2, tes 3 itu konsisten 5 misalnya hasilnya, kemudian diputarkan tadi film G30 berkali-kali, dan mereka mulai sadar, jadi O5, O6, O7 mungkin nanti hasilnya akan mirip-mirip, tetapi suatu ketika akan jenuh, sehingga dalam waktu yang lama mungkin nanti setelah observasi 12 itu hasilnya akan menjadi turun. Kalau ini betul berarti merupakan hasil perlakuan kita. Kemudian masih ada lagi untuk deret waktu. Yaitu desain deret waktu dengan pengulangan perlakuan dan pemutusan perlakuan. Ini seperti observasi 1, observasi 2, perlakuan, observasi 3, 4 ke 5 tanpa perlakuan, 6, 7 dengan perlakuan, 8, 9 tanpa perlakuan, 10, 11 dengan perlakuan, 12, 13 dengan perlakuan. Kemudian dalam desain kelompok tidak setara perlakuan pada waktu yang berbeda dan dalam urutan yang bergantian. Observasi 1, observasi 2, perlakuan, kemudian di tes terus-terus sampai tes ke-11, kemudian perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3, 4, dan seterusnya secara berurutan, kemudian dites, baru kemudian observasi 1, observasi 2, observasi 3, 9, 10, 11. Nah, sekarang tinggal dilihat hasilnya. Setelah observasi 1, observasi 3, kemudian diberikan perlakuan dari pemutaran film, setelah itu kemudian semakin meningkat, maka itu berarti ada dampaknya perlakuan. Sama dengan ini, kelompok 2 ini, observasi 1, 2, 3, 4, sampai dengan 8, itu harusnya hasilnya mirip-mirip karena sampai sehingga tidak sentuhan perlakuan. Kemudian setelah diputarkan film G30 SPKI tadi, maka akan menjadi harusnya lebih tinggi. Jadi harusnya sikapnya di observasi 9 dan 10 dan 11 ini harusnya lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau ini terjadi, maka berarti eksperimen kita berhasil membuktikan bahwa metode itu bisa digunakan untuk meningkatkan sikap siswa misalnya dalam hal pembelajaran. Karena ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Desain seperti ini kalau berdasarkan pendapat dari Eri, ini terlihat kuasi eksperimen bisa mengatasi sejumlah masalah, misalnya desain yang 9, 1, 2, 3, 4, 5, tapi yang jelas ini sebagian besar sudah bisa teratasi dibanding dengan pre-eksperimen.
sedikit lebih bagus dari rancangan eksperimen sebelumnya. Kemudian ada rancangan eksperimen murni atau through experimental design. Kelompok karakteristik dari rancangan eksperimen murni atau eksperimen sejati itu dijelaskan bahwa kelompok pembanding dua atau lebih kelompok yang setara dengan kondisi berbeda untuk tujuan perbandingan. Ya, ada dua kelompok, ada kelompok eksperimen dan ada kelompok kontrol. Kelompoknya nanti beberapa kelompok, tapi kelompok-kelompok ini harus setara untuk kepentingan perbandingan dalam eksperimen. Kalau tidak setara, berarti tidak homogen, tidak bisa diperlakukan dan hasilnya juga tidak bisa dipercaya. Misalnya kalau di sekolah-sekolah misalnya kalau kita mengambil kelas 10, 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, kalau 10, 1, 10, 2, 10, 3 itu penempatan siswa-siswanya dilakukan secara acak, maka bisa kita pastikan bahwa kelompok-kelompok ini setara, tinggal kita acak saja kelompok mana yang kita mau jadikan sebagai kelompok eksperimen dan kelompok mana yang kita mau jadikan sebagai kelompok pembanding. Dalam penelitian eksperimen itu kan kelompok yang diberikan perlakuan disebut sebagai kelompok eksperimen, sedangkan kelompok yang menjadi dampak dari yang menjadi pembanding dari kelompok eksperimen sebagai kelompok kontrol. Kelompok yang mendapat perlakuan berbeda tidak mendapat perlakuan disebut kelompok kontrol. Jadi kelompok yang mendapatkan perlakuan berbeda atau mungkin juga tidak diberikan perlakuan sama sekali, maka itu disebut sebagai kelompok kontrol. Sedangkan kelompok eksperimen adalah kelompok yang dia menerima perlakuan. Kelompok kontrol ada tentu menerima perlakuan lain atau bisa juga tidak menerima perlakuan sama sekali. Tiga aspek penting dari desain eksperimen sejati adalah di sana ada manipulasi variabel, ada pengacakan, dan ada kelompok kontrol. Jadi tiga aspek penting, ada manipulasi variabel independen, ini juga sama jenis eksperimen ya, ada manipulasi variabel independen. Yang terpenting di sini adalah adanya pengacakan. Adanya pengacakan, maka itu menjadi ciri khas eksperimen sejati atau eksperimen murni. Kemudian adanya kelompok pembanding. Kendati pun di rancangan sebelumnya juga ada kelompok pembandingnya, tapi di sini sebenarnya yang membedakan dengan kelompok lain adalah penugasan secara acak ke dalam kelompok-kelompok eksperimen dan kelompok-kelompok siswa yang menjadi responden penelitian itu sendiri. Ini yang menjadi kelebihannya adalah adanya teknik pengacakan subjek dan pengacakan perlakuan. Kemudian yang berikutnya, eksperimen sejati atau eksperimen murni ini dapat mengontrol hampir semua variabel pengganggu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dalam pemilihan subjek penelitian itu benar-benar ditetapkan secara acak. Baik acak masuk ke perlakuan mana, atau acak masuk ke kelompok mana. Jadi perlakuan A itu diberikan kepada kelas A, semata-mata dilakukan secara acak. Perlakuan B diberikan kepada kelas B, semata-mata dilakukan secara acak. Kemudian subjek yang masuk di kelompok A untuk perlakuan A, yang masuk di kelompok B untuk perlakuan B, yang masuk di kelompok C untuk perlakuan C itu sama sekali tidak ditunjuk langsung, tapi dilakukan dengan model pengacakan. Itulah yang membedakan rancangan eksperimen semu atau pre-eksperimen dengan rancangan eksperimen sejati. Nah, desain seperti ini sebenarnya adalah paling ideal untuk mempelajari hubungan sebab akibat. Ya, jadi tentu dia bisa, karena dia sifatnya yang bisa mengatasi hampir semua variabel pengganggu, maka sebenarnya disarankan bahwa kalau ingin mengadakan penelitian eksperimen, pilihlah model penelitian seperti ini sepanjang memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian ada 3 jenis desain eksperimen murni atau through eksperimen. Yang pertama adalah desain eksperimen sederhana atau desain eksperimen ulang. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah desain eksperimen Solomon. Sekarang kita lihat satu-satu. Yang pertama, desain eksperimen murni sederhana. Post-test only control group design. Hanya post-test, tapi ada kelompok kontrolnya. Merupakan desain eksperimen paling sederhana, tetapi cukup kuat. Kenapa cukup kuat? Karena coba lihat treatment grupnya ada randomnya, kontrol grupnya ada randomnya, kemudian ada perlakuannya, ada observasi 1 dan 2.
subjek dibagi dalam dua kelompok atau lebih secara random menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi yang menjadi kelebihannya ini makanya dia lebih kuat hasilnya adalah karena adanya pengacakan. Karena pengacakan itu nanti akan dapat menempatkan subjek secara setara pada masing-masing kelompok perlakuan, baik itu pada kelompok treatment ataupun kelompok kontrol. Analisis statistik yang digunakan untuk ini adalah karena hanya dua kelompok ya berarti membandingkan antara hasil observasi 1 dengan hasil observasi 2. Itu yang dibandingkan. Ini belum observasi 1 dan 2-nya belum ditulis, tapi kenyataannya bahwa dengan adanya rancangan seperti ini, maka nanti digunakan uji T karena hanya dua kelompok yang bisa dianalisis. Terus ini ada contohnya. Contoh penerapan tadi rancangan ini tadi post test only control group design, hanya post test tapi ada kelompok kontrol. Hanya 100 guru dipilih secara acak. Penempatan secara acak terhadap 50 guru pada kelompok-kelompok eksperimen. Jadi siapa yang terlibat di kelompok A dengan kelompok B, guru mana yang terlibat, itu semata-mata dipilih secara acak, bukan karena kesengajaan. Kemudian random assignment of teacher to control group. Jadi 50 guru itu dipilih secara acak, kemudian dimasukkan di kelompok eksperimen. Kemudian 50 guru juga dipilih secara acak, kemudian dimasukkan ke dalam kelompok kontrol. Kemudian diadakan perlakuan. Treatmentnya adalah sensitivity training workshop. Diadakan perlakuan tentang sensitivity training workshop. Sedangkan sedangkan yang kelompok ini adalah tidak dilakukan perlakuan tentang sensitivity training workshop tanpa ada perlakuannya. Kemudian post test diukur hasilnya bagaimana post test faculty moral question, digunakan faculty moral questionnaire sama dengan juga untuk kelompok kontrolnya, kemudian dibandingkan hasilnya. Mana yang lebih tinggi? Apakah yang diberi perlakuan atau tidak? Jadi bandingkan antara ini dengan menggunakan uji T. Itu contoh berikutnya. Kemudian desain eksperimen murni, tes awal, tes akhir dengan kelompok kontrol. Desain eksperimen murni, tes awal, tes akhir dengan kelompok kontrol. Pretest, post-test, control group design. Pretest, post-test, control group design. Melakukan pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan diberikan kepada kelompok kontrol dan eksperimen. Ya, ada perlakuan dua-duanya, kelompok eksperimen diberikan observasi dulu, dikasih perlakuan, kemudian dikontrol, diamati. Kontrol grup juga dipilih secara acak, kasih perlakuan, kemudian diukur hasilnya terhadap variabel terikat. Ini contohnya, nanti hasilnya nanti bisa menggunakan analisis dengan uji T dengan gain score seperti halnya di kuliah statistik yang sudah kalian pelajari. Kemudian analisis statistiknya adalah uji T dengan gain score, perubahan tes awal dan tes akhir. Nah, contoh ini, tadi contohnya sudah. Kemudian yang berikutnya untuk true eksperimen adalah desain eksperimen Solomon. Desain 3 kelompok Solomon. Ada desain Solomon yang dikembangkan oleh Solomon. Ada Solomon 3 group design. Membagi subjek dalam 3 grup secara acak. Grup 1-2 diberi tes dan grup 3 hanya diberi post test. Ya, melihat ini grup, tapi ditetapkan secara acak. Dikasih pretest. Tetapi yang kelompok ketiga tidak ada pretestnya. Kemudian kelompok pertama dikasih perlakuan, kelompok kedua tidak dikasih perlakuan, kelompok ketiga dikasih perlakuan. Setelah itu kemudian di post test. Kalau dibandingkan hasilnya mana yang lebih tinggi, itulah efektivitas dari pelaksanaan eksperimen ini bisa ditetapkan. Desain ini mengatasi kelemahan rancangan sebelumnya, yaitu pengaruh interaksi, tes awal, dan perlakuan eksperimental. Post test ketiga di kelompok dibandingkan dengan menggunakan menilai pengaruh interaksi dengan menggunakan analisis variansi satu jalur, kan ada 3 kelompok dibandingkan hasil.
Kemudian desain 4 kelompok Solomon, ini ada 4 kelompok. Ada treatment group, diacak, kasih perlakuan, observasi awal, kasih perlakuan, kasih observasi akhir. Kontrol group, diacak, kasih tes awal, tanpa perlakuan, kemudian tes akhir. Treatment group, perlakuan, tes akhir. Kontrol group, tanpa perlakuan, tes akhir. Kemudian nanti dibandingkan hasilnya. Digunakan hasilnya dengan hasil variasi. Ini desain yang paling unggul untuk validitas, tetapi kurang praktis dan ekonomis, terlalu berat ini. Tapi sebenarnya kalau dari segi validitas dia paling unggul karena betul-betul canggih rancangan. Hanya nanti yang berat di sini adalah untuk memilih subjek-subjek yang sampai 24 kelompok ini. Kemudian analisis statistiknya ANAKOVA antara O2 dan 4 dengan menggunakan observasi 1 dan itu sebagai variabel. ANAKOVA UJT untuk menilai perbedaan observasi 5 dan observasi 6. Ini ada contoh penerapannya. Contoh penerapan rumput Solomon tadi. Ada 100 guru yang dipilih secara acak. Pertama adalah 25 guru ditetapkan pada grup 1, 25 guru pada grup 2, 25 guru pada grup 3, 25 guru pada grup 4, grup diskusi maksudnya. Kemudian dikasih pretest, kasih pretest, ada kelompok 1, kelompok 2 kasih pretest, kemudian yang lainnya tidak. Kemudian kasih perlakuan treatment sama-sama, baru observasi hasilnya. Mana yang lebih bagus? Setelah diobservasi hasilnya. Ya, dilihat di sini nanti mungkin akan dibandingkan ini antara dengan menggunakan uji UJT dan arus variansi. Supaya nanti terlihat mana yang lebih tinggi di antara perlakuan ini. Kemudian yang berikutnya, ini contoh tadi, contoh perlakuan untuk Solomon. Kemudian yang berikutnya adalah desain acak dengan pemadanan. Nah ini yang sebenarnya kalau dengan pemadanan ini maksudnya adalah dengan cara menyamakan atau menyetarakan subjek yang masuk dalam kelompok eksperimen atau kelompok perlakuan. Apa maksudnya pemadanan? Misalnya kalau saya menguji metode pembelajaran atau model pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar, maka model pembelajaran itu nanti saya bagi dua, misalnya kolaboratif kompetitif. Kemudian setelah itu saya dicobakan kepada kelompok mahasiswa misalnya atau siswa. Kelompok 1 saya ajar dengan kolaboratif, kelompok 2 saya ajar dengan kompetitif. Tetapi pada saat pemilihan subjek dalam penelitian itu supaya betul-betul setara, maka saya buat dalam kelompok misalnya kita paham bahwa IQ itu adalah meningkatkan hasil belajar. Maka yang pertama saya lakukan adalah saya padankan IQ-nya. Saya ukur IQ-nya mereka, kemudian saya pisahkan yang IQ 100 masuk di kelompok, misalnya ada 3 kelompok yang saya akan perlakukan. Kalau ada siswa yang IQ-nya 100, saya bagi 3, masuk di kelompok A, kelompok B, kelompok C untuk IQ 100. Ada IQ 150 juga, ada beberapa orang yang saya bagi juga masuk di kelompok A, masuk di kelompok B, masuk di kelompok C. Ada IQ yang 90 juga masuk di kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Disetarakan. Dengan penyetaraan ini akan memungkinkan untuk mengatasi banyak faktor pengganggu dari penelitian eksperimen. Jadi begitu kita selesai mengadakan perlakuan karena kesetaraan tadi, maka memungkinkan hasilnya untuk bisa valid secara internal atau valid secara eksternal juga. Kemudian pemilihan variabel yang dipadankan itu didasarkan pada penelitian terdahulu dan atau pengalaman peneliti. Maksudnya tadi itu bahwa apa-apa yang mempengaruhi prestasi belajar siswa atau hasil belajar siswa, seperti misalnya guru yang mengajar, berarti harus saya padankan guru yang mengajar itu. Misalnya kalau pengalaman mengajarnya 10 tahun itu berpengaruh terhadap hasil mengajarnya, maka berarti saya samakan yang mengajar di kelompok A, mengajar di kelompok B, mengajar di kelompok C itu adalah yang punya pengalaman mengajar 10 tahun.
Kalau pendidikan magister itu mempengaruhi, maka yang mengajar di kelompok A, kelompok B, kelompok C tadi, pendidikannya harus magister. Kemudian siswa sebagai subjek penelitian, kalau motivasi itu nanti mempengaruhi hasil belajar, maka motivasinya juga saya setarakan. Saya tes dulu motivasinya, kemudian saya bikin kelompok-kelompok A yang motivasinya tinggi, juga ada satu, B juga tinggi satu, C juga satu. Jadi semuanya kita setarakan. Dengan model penyetaraan ini, maka hasil eksperimen itu akan jauh lebih terpercaya, jauh lebih akurat dibanding dengan pengacakan dengan model acak. Kalau model acak kan yang masuk, yang keluar dan masuk ke kelompok itu bisa saja tidak setara. Tapi kalau dengan penyetaraan ini, maka betul-betul hasilnya menjadi sangat cocok, karena betul-betul kemampuan mereka itu seimbang antara kelompok A, kelompok B, kelompok C yang merupakan perlakuan kita tadi. Itu dengan pemadanan atau matching design. Ya, ini contohnya. Yang pertama adalah the randomisasi post-test only control group design using matching subject. Ada pengacakannya, kemudian ada matchingnya. Desain acak hanya post-test dengan pemadanan. Di sini ini treatment group dipadankan, matching maksudnya kasih perlakuan observasi. Control group kasih pemadanan tanpa perlakuan observasi. Kemudian bandingkan hasilnya dengan uji T. Ada juga kelompok berikutnya di randomisasi pretest post-test control group design using matching subject. Desain acak pretest post-test dengan pemadanan. Kalau tadi kan tidak ada pretestnya, ini ada pretest, ada post-test, kemudian ada pemadanan, pretest, post-test, kemudian pemadanan, pretest tanpa perlakuan post-test. Bandingkan hasilnya dengan menggunakan uji T dengan gain score. Ini contohnya. Ini contoh dari pemadanan. Yang pertama adalah, ya kalau ternyata misalnya warna rambut itu mempengaruhi hasilnya, maka dilihat juga yang masuk di sana berarti ada yang rambutnya seperti ini, atau misalnya ada bodinya seperti ini, atau ada IQ seperti ini. Jadi semua yang masuk di kelompok-kelompok eksperimen itu, eksperimen 1, eksperimen 2 itu harus betul-betul setara. Karena pertimbangan tertentu, pertimbangan apa misalnya, pertimbangan karena prestasi belajar dipengaruhi motivasi, maka motivasi disetarakan. Prestasi belajar dipengaruhi inteligensi, maka inteligensi disetarakan. Prestasi belajar dipengaruhi ruangan belajar, maka ruangan belajar disamakan. Prestasi belajar dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, maka lingkungannya disamakan. Prestasi belajar disebabkan oleh kelelahan, maka diupayakan kondisi mereka untuk belajar itu disetarakan juga, sehingga memungkinkan semua variabel pengganggu itu dapat dikontrol dengan model seperti ini. Tapi pada umumnya sulit untuk menyetarakan semua variabel pengganggu. Maka yang paling mungkin untuk bisa kita lakukan adalah kita menyetarakan satu variabel. Misalnya IQ kan kita paham dia sumbangsinya terhadap hasil belajar seseorang tinggi, maka kita samakanlah IQ-nya supaya IQ itu tidak menjadi variabel pengganggu. Itu maksudnya dengan pemadanan. Kelemahan desain pemadanan ini adalah sulit mencocokkan lebih dari 1 atau 3 atau 4, sulit untuk memadankan karakteristik subjek dengan lebih dari 1 misalnya. Taruhlah 2 atau 3 itu sangat tidak mungkin untuk kita lakukan. Paling yang bisa kita padankan misalnya 1, IQ. Kemudian sampel awal harus lebih banyak. Ya mungkin populasinya harus banyak betul, karena nanti kita akan memilah-milah. Kita akan mengelompokkan untuk pemadanan itu. Ini kalau dengan sampel kecil, populasi kecil tidak mungkin untuk bisa kita lakukan. Sejumlah subjek harus dieliminasi dari penelitian karena tidak ada kecocokan. Bisa jadi. Jadi kalau kita di kelas di sekolah, maka sejumlah siswa itu tidak akan pernah kita libatkan karena mereka berbeda karakteristiknya. Dan sampai juga mungkin bisa saja tidak acak. Ini juga menjadi kelemahan dari desain pemadanan. Nah, desain seru eksperimen ini terlihat di sini.
seluruh eksperimen itu hampir semuanya bisa teratasi. Hanya yang agak meragukan adalah subjek efek, eksperimental efek, dan diffusion. Yang agak meragukan, tapi dibanding dengan desain kuasi eksperimen dan pre-eksperimen, maka di antara 11 dari ancaman validitas internal seperti kita jelaskan yang lalu itu, di rancangan sebuah eksperimen ini banyak sekali yang bisa diatasi dengan baik. Maka itu disebut sebagai rancangan eksperimen yang paling canggih sebenarnya kalau sebuah eksperimen atau eksperimen setiap. Sama juga dengan ini, posted oleh control group, pretest posted control design, Solomon. Ini kelihatan ini kalau menurut pendapat ini bahwa history, maturation, testing, implementasi, dan selection, mortality, mulai dari pretest posted oleh control design bisa diatasi secara keseluruhan ini. Untuk 6 ancaman. Oke. Oke lah, nanti kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.